Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngobras. Ngobrol bareng Duta Bahasa. Perkenalkan, nama aku Bina Zida Rentas sebagai wawancara pertama dan tentunya aku tidak sendirian di sini. Hai semuanya, perkenalkan aku Aprilia Kusuma Widastuti. Temenin kita ngobrol hari ini yuk. Nah, nanti kita akan membahas seputar bahasa, budaya, dan cerita inspiratif yang pastinya bermanfaat banget buat kita semua. Dan aku, Ismaili Anisari, siap menemani kalian untuk menjelajah lebih dalam tentang peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Tamu yang gak hanya inspiratif, tapi juga punya dedikasi besar dalam dunia kebahasaan. Mari kita sambut Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025, Kak Jana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janati Judiadi, biasa dipanggil Jana, dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2022 UNY, sekaligus Duta Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Salam kenal. Salam kenal. Halo Kak, selamat datang di podcast kita, podcast Ngobras. Ngobrol bareng Duta Bahasa. Salam kenal, Kak. Selamat datang. Kami ingin tahu nih Kak, apa titik awal yang membuat Kakak tertarik hingga akhirnya ikut terjun menjadi duta bahasa? Dan adakah pengalaman pribadi yang mendorong Kakak untuk mengambil langkah itu? Oke, tentunya ada banyak sekali ya cerita di balik mengapa saya akhirnya memilih daftar duta bahasa kayak gitu dan akhirnya menjadi duta bahasa. Sebenarnya itu tidak terlepas dari jurusan saya, Sastra Indonesia, yang memang pada awalnya bukan tujuan saya ya. Terus tetapi ya lama-lama saya mulai menyadari banyak hal gitu. Tapi pada awalnya saya juga melalui berbagai fase, misalnya seperti ditanya orang mau ngapain ambil jurusan bahasa Indonesia atau mau ngapain belajar sastra Indonesia kayak gitu. Pada saat itu saya mengalami kebingungan kayak, hah? Mau ngapain belajar bahasa Indonesia? Saya juga nggak tahu karena saya belum menemukan apa yang menjadi alasan dan hal-hal apa yang membuat saya sampai ke sini kayak gitu. Tapi lama-lama saya mengenal BIPA ketika semester 5 dan di situ saya menemukan bahwa bahasa Indonesia itu bukan sekadar bahasa yang kita gunakan untuk komunikasi, tetapi juga merupakan sebuah ilmu dan bagian dari diplomasi. Nah, dari situ saya menyadari bahwa bahasa Indonesia itu nggak hanya keren ya, tapi juga menjadi populer terutama di skala global dan tentunya mampu bersaing. Nah, dari situ saya ingin menyadarkan orang-orang, terutama orang-orang yang bertanyakan mengapa bahasa Indonesia, saya mau ambil bahasa Indonesia dan juga buat apa kayak gitu. Dari situ melalui duta bahasa saya ingin orang-orang itu sadar dengan membuat apa ya, bahasa Indonesia juga menjadi salah satu bahasa yang populer dan orang-orang yang bertanya tadi jadi tahu nih, saya ingin memberitahu nih mereka, oh bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sekarang sangat banyak diminati oleh orang asing, kayak gitu. Jadi saya ingin berkontribusi di bidang kebahasaan, terutama di internasionalisasi bahasa Indonesia. Dari situ yang memotivasi saya akhirnya daftar duta bahasa dan menjadi duta bahasa. Wah, keren banget. Selama dalam perjalanan Kakak selama ini, adakah momen yang paling berkesan bagi Kakak Jani? Oke, momen paling berkesan ya saat di duta bahasa. Kalau menurut saya merasakan begitu terkesan ketika bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda dan mereka sangat keren sekali, memiliki tujuan yang sama yaitu ingin berkontribusi di bidang kebahasaan. Nah, meskipun mereka memiliki kayak keren, berprestasi dan juga sangat pintar ya menurut saya, tapi mereka sangat rendah hati. Jadi ketika saya belajar dari mereka, mereka juga benar-benar mau membagikan ilmu mereka. Nah, dari situ saya merasa terinspirasi dengan mereka.
Jadi yang awalnya saya bingung, saya bisa belajar dari mereka, dan di situ kami juga bisa berkolaborasi menjadi satu ya untuk berkontribusi ke dunia kebahasaan seperti itu. Itu menurut saya momen paling berkesan. Oke. Nah, selanjutnya nih, aku penasaran nih, menurut pendapat kakak nih, gimana sih posisi bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dalam menjaga keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat kita? Oke, terkait dengan posisi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, menurut saya itu sama-sama penting ya. Ya. Kita juga tidak akan melupakan bahwa bahasa daerah itu merupakan nilai, sejarah, dan juga bagian dari kearifan lokal. Oke. Nah, sedangkan bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu dari keberagaman bahasa daerah yang ada. Jadi, keduanya kita bisa saling jaga agar bisa berjalan berdampingan. Nah, ketika kita merawat keduanya itu kita tidak hanya menjaga bahasa, tetapi juga kita menjaga jati diri bangsa dan budaya kita. Wah, keren banget. Aku setuju nih sama pendapatnya Kak Jana terkait bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang termasuk dalam pemersatu bahasa kita ya, bahasa Indonesia ini. Nah, selanjutnya aku juga masih penasaran nih. Apa kebiasaan berbahasa menurut Kak Jana yang perlu kita tanamkan bersama, terutama di lingkungan pendidikan dan komunitas anak-anak muda kita? Oke, penanaman berbahasa itu menjadi suatu hal yang krusial dan saya sangat mendukung untuk ditanamkan terutama di lingkungan pendidikan dan juga komunitas anak-anak muda. Nah, tetapi terkait dengan penanaman ini tidak hanya benar dan salah, tetapi kita juga perlu menyadarkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bagian dari hidup kita yang juga memberikan gambaran terkait dengan kesopanan, lalu juga menggambarkan bagaimana kita menghargai orang lain. Jadi misalnya nih di lingkungan pendidikan dan juga komunitas anak-anak muda itu bisa penanaman bisa dimulai dengan membiasakan untuk membaca. Jadi dengan membaca kita akan menyerap kosakata baru ya. Dan tentunya itu kosakata itu perlu diatur. Jadi kita juga perlu menanamkan penggunaan bahasa sesuai konteks. Jadi keduanya bisa berjalan. Kosakata yang ada tadi bisa diatur dengan cara kita menggunakan bahasa sesuai dengan konteks. Wah, keren kali jawaban dari Kak Jana. Nah, pertanyaan dari aku nih Kak, tantangan apa sih yang sering Kakak hadapi dalam menjalankan peran sebagai duta bahasa dan bagaimana cara menyikapinya? Oke, soal tantangan menurut saya yang paling terasa adalah membawa isu kebahasaan itu ke masyarakat lah, terutama generasi muda. Karena ya kalau misalnya kita membahas terkait dengan bahasa, nggak semua orang akan tertarik. Gitu. Jadi untuk menyiasati hal tersebut, kami biasanya akan membawa bahasa itu menjadi suatu hal yang akrab. Jadi misalnya yaitu dengan membawa konten kebahasaan dengan kreatif, yaitu di sosial media dan hal-hal yang dekat terutama dengan anak muda. Selain itu juga ada diskusi ringan terkait dengan kebahasaan. Itu menjadi solusi yang efektif saat ini. Banget ya. Iya, keren banget. Terus yang terakhir nih Kak, menurut Kakak, program apa sih yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran kebahasaan di lingkungan masyarakat? Untuk saat ini program yang paling efektif adalah program yang tidak hanya bersifat informatif ya. Jadi program yang dijalankannya itu partisipatif ya. Misalnya ketika kita mengajak volunteer anak-anak muda untuk peningkatan literasi di suatu daerah. Lalu biasanya kami juga mengadakan seperti tadi diskusi ringan terkait dengan isu kebahasaan dan juga misalnya ada pendampingan BIPA. Jadi hal-hal yang dilakukan secara partisipatif itu benar-benar merupakan program yang lebih efektif. Dan saya sadar bahwa
untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan kebahasaan itu tidak hanya bersumber pada informatif atau pengetahuan, tetapi akan lebih bermakna jika kita membuat itu menjadi suatu pengalaman. Jadi Pengalaman itu penting. Iya, Ya. pengalaman Sangat penting karena ketika kita merasakan itu kita akan lebih menyadari secara dalam. Jadi kita harus mempunyai pengalaman agar bisa tahu tentang apa itu. Iya. Setuju. Nah, sebagai penutup nih Kak, adakah pesan atau kesan dari Kak Jana dari ngobrol bareng Duta Bahasa, inspirasi Duta Bahasa dan peran penting Duta Bahasa? Oke, pesan dan pesan ya terkait dengan obrolan seru kita hari ini tentang isu bahasaan. Kesannya saya sangat senang sekali bisa ngobrol dengan teman-teman dan saya berharap obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana khususnya terkait dengan bagaimana peran penting bahasa itu sendiri. Untuk pesannya kepada teman-teman, jaga bahasa seperti kalian menjaga diri kalian karena bahasa adalah bagian dari kita yang menggambarkan siapa diri kita dan juga dengan bahasa kita akan lebih mendalami ya arti bagaimana kehidupan kita dan kehidupan di sekitar kita. Wah, keren sekali ya. Kami juga sangat senang kenal dengan Kak Jana sebagai Duta Bahasa Yogyakarta tahun 2020. Wah, seru banget nih ya teman-teman dari cerita yang kita bagikan di podcast ini. Aku mengucapkan terima kasih kepada Kak Jana yang sudah meluangkan waktunya nih untuk membagi ilmu kepada kita semua terkait dengan dunia kebahasaan yang ternyata semakin kita ulik semakin asik ya teman-teman. Nah, kemudian terima kasih juga kepada teman-teman penonton yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Dukungan kalian itu semangat buat kita loh. Jangan lupa like and share ya. Dadah.